Ternyata itu kepala ditaruh di mejanya itu, truk gitu. Kepala ditaruh, itu ngapain kok kepalanya ditaruh situ? Nah, yang tadi nungguin di panggung itu ngeluarin lah kapak. You see me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Danu, masih di Now You See Me. Waktu keluarga kami pindah ke Kebumen. Sebelumnya saya gambarin dulu, rumah Kebumen itu sebenarnya merupakan dibilang rumah tua. Jadi di situ ukuran rumahnya sekitar, lebarnya sekitar 15 meter, terus kemudian panjang ke dalam itu sekitar 20 meteran. Tapi nggak semuanya itu rumah, jadi hanya sebagian, ada mungkin sekitar berapa ya, 10 meter ke belakang itu adalah kebun. Nah, sisanya adalah rumah. Yang kedepannya itu adalah rumah. Jadi begitu kita masuk itu bentuknya ngelebar, garasi juga melebar gitu. Jadi kalau misalnya parkir mobil pun harus miring. Kemudian pintu masuk itu ada ruang keluarga, terus kemudian ada kamar, terus ada buat kayak apa namanya, bukan pintu tapi kayak buat masuk ke ruang dalam lagi. Di situ kita bikin ada ruang keluarga, ada kamar lagi, kemudian ada tempat kosong itu cuman di situ dibikin kayak model panggung. Jadi di sekitar naik itu sekitar 1 meter model panggung. Terus kemudian ada kamar lagi, kamar mandi untuk mandi. Kemudian belakang itu dapur, itu udah keluar dari rumah, dapur. Kemudian ada lowong lagi. Terus habis itu ada kamar mandi yang buat BAB di situ, jadi di luar untuk BAB-nya. Awalnya saya nggak ngerti kalau itu adalah rumah bekas pembantaian PKI. Saya justru mengertinya dari cerita orang sebelah. Jadi tetangga itu losmen yang punya losmen sempat ngomong sama saya, "Dek, kok berani tinggal di sini?" Waktu itu saya kelas 6 SD ceritanya. Iya mas, karena keluarga saya pindah ke sini. Iya, tapi kok berani pindah ke sini? Kok tinggalnya di situ? Kenapa? Ya nggak tahu, orang kontraknya di sini itu. Terus emang kenapa mas? Itu rumah kan bekas pembantaian PKI, kayak gitu. Cuman masa sih? Ya. Terus ya nggak tahu lah. Tapi sebelum ada kejadian itu saya nggak ngerti awalnya. Tapi waktu saya masuk ke rumah itu memang ada yang aneh sama rumah itu. Jadi itu rumah, begitu saya masuk, aura itu udah beda. Kok auranya ada yang aneh di sini ya? Terus akhirnya ternyata begitu masuk itu, depan rumah persis ada pohon jambu 2, gede-gede semuanya. Situ pas awalnya saya nggak ngeliat ke atas, nggak pernah ngeliat ke atas. Cuman yang saya bingungin, setiap kali mobil parkir kok ada cewek yang di dalam mobil. Kan bingung, ini cewek dari mana? Kalau misalnya ini nggak mungkin orang tua saya bawa cewek ke dalam rumah, ke rumah lagi kan. Terus bentuknya sih mbak-mbak gitulah,
Terus akhirnya pas ini lama-lama pas begitu mobilnya nggak ada, loh kok masih ada, nggak taunya pas begitu ini kadang dia terbang ke atas, teng. Oh ternyata pas saya ngeliat dia yang nunggu pohon itu. Udah oke, satu nih. Terus begitu masuk ke rumah ada tuh yang di ruang tamu, adanya di pojokan sana, pojokan ruang tamu itu sosoknya kalau dibilang ini ya orang kenalnya sama genderuwo lah, orang kenalnya sama genderuwo. Cuman ya sudahlah, saya diemin aja kalau itu, karena nggak terlalu ini. Mungkin kalau iseng sih iseng, cuman pas waktu itu dia lebih banyak di situ. Memang cuman apa namanya, kadang-kadang dakduk gitu, lari-lari gitu. Cuman yang herannya yang bisa dengerin cuman saya. Pas saya nanya ke orang tua, nggak denger apa-apa, nggak ada kok. Siapa yang lari sih itu? Nggak ada yang lari. Udah, karena posisi rumah itu adalah pinggir jalan gede ya, saya mikirnya oh ya sudah, mungkin orang luar kali. Cuman kalau orang luar masa dakduknya sampai ke dalam sini gitu loh, ada di depan situ. Pada saat kita lagi di ruang keluarga kok ada di samping gitu. Dah, terus jadi kalau misalnya ini posisi kamar saya sama kakak saya itu adanya di samping ruang tamu itu. Jadi kalau misalnya pas malam kita mau tidur itu, saya nggak berani tuh yang namanya ngeliatin posisi ruang tamu itu, karena di situ, yang situ ada genderuwo satu yang ujung sini. Terus yang sini ada dua lagi yang cewek kadang-kadang masuk ke dalam rumah. Makanya kalau misalnya setiap kali saya masuk ke dalam kamar itu langsung lari, pasti langsung lari. Dan itu pun juga gitu kalau misalnya apa namanya, jadi kamar saya itu sengaja dikasih korden, sampai akhirnya begitu saya masuk ke kamar itu, korden saya tarik kordennya. Jadi saya masuk ke ini, terus di situ di pintu yang situ ada kordennya lagi, korden itu saya tarik lagi, saya baru masuk ke dalam. Jadi sampai nggak berani ngeliat situ ya. Terus akhirnya dikasih tahulah sama yang itu, kalau bekas pembantaian PKI itu. Nggak lama cerita dari situ, saya dengar ada bunyi kayak orang diseret gitu loh, sret gitu kan. Cuman saya waktu itu nggak nengok, pokoknya saya cuekin. Terus pas waktu ini, kemudian beberapa saat lagi gitu lagi, pas saya sempat ngeliat itu, ternyata dia ada yang narik ini, jadi kepala ini ditarik sama orang itu, srek gitu. Tapi posisi si orang itu udah tiduran, ditarik sama kepalanya gitu. Saya sampai, itu apaan? Udah, karena saya tahu itu bukan orang, ya udah saya diem aja. Terus habis itu ceritanya, ibu habis dari pasar beli kelapa ditaruh di yang tempat yang panggung tadi, taruh di situ, taruh di pojokan situlah. Nah pas saya lewat, saya bingung itu beli apaan ya, karena bulat tapi ada hitamnya. Perasaan kalau misalnya kelapa nggak hitam kan, pasti kelapa kan bentuknya kayak gitulah. Kalau nggak hijau ya, kalau misalnya udah dikupas kan pasti coklat. Ini nggak hitam, kok bentuknya kok hitam ya, kelapa kok begitu. Terus akhirnya nggak lama ini kelapa kayak muter gitu, kayak muter loh, kok kelapanya muter. Pas begitu muter, pas baru setengah muter,
itu udah kelihatan ada matanya yang lirik gitu, terus sambil dia begitu. Itu yang namanya saya lari, langsung lari nyamperin ibu ke dapur. Udah, saya nggak berani ini lagi kan. Pas ini terus udah berapa lama saya coba lewat lagi, ternyata udah nggak ada. Tapi pas begitu saya lewat lagi di kelapa memang nggak ada, udah nggak ada kepala itu tadi. Cuman posisi karena ada panggungnya itu, jadi kan kelihatan di situ ada, di pojokan situ ada kunti, di situ ada kunti, kemudian ada genderuwo lagi di situ. Terus udah saya kabur lagi. Terus kemudian pas ada bunyi ditarik lagi, saya coba ngeliat dibawa kemana. Ternyata dibawa ke tempat panggung itu lagi. Nah, pas waktu dibawa ke panggung itu, ternyata di situ ada nunggu satu. Jadi ini yang bisa dibilang, kalau tentara sih bukan, cuman bajunya kayak coklat gitulah. Di situ ada yang nunggu satu orang nunggu. Terus ada meja kecil gitu, cuman agak tinggi, jadi meja kecil gitu. Saya kirain ini buat apaan nih, saya cuman ngeliatin aja. Terus yang di atas panggung itu dia tahu kalau diliatin sama saya, dia cuman ngeliatin sini segitu. Udah, terus akhirnya tetap dibawa. Terus akhirnya ditaruh di meja itu cuman kecil, paling ukuran berapa ya, nggak terlalu, bukan yang meja panjang gitu, cuman meja kecil gitu doang. Meja kecil tapi manjang gitu, kayaknya memang bikinan mereka sendiri. Terus nggak lama ternyata itu kepala ditaruh di mejanya itu, truk gitu, kepala ditaruh. Itu ngapain kok kepalanya ditaruh situ? Nah, yang tadi nungguin di panggung itu ngeluarin lah kapak. Loh, kok ada kapak di situ? Nggak taunya sama yang itu langsung ditebas itu, dar gitu. Saya sampai itu udah nggak bisa ngomong, nggak bisa ini, cuman diem doang liatin. Sampai mau ibaratnya ketakutan pun juga nggak bisa lari juga di situ. Dah, akhirnya dari situ mulai itu banyak yang namanya ngelihat kepala lah, ngelihat inilah, terus yang ada darah berceceran lah, ini segala macam lah. Sampai ternyata ini yang mungkin dibilang pembantaian PKI itu. Terus akhirnya udah nggak lama kemudian, terus waktu itu pas saya di belakang waktu di dapur itu dengar orang nyiram. Jadi biasa kalau ini nyiram bukan mandi, jadi cuman biur gitu kan. Udah, kok ada yang nyiram, siapa? Kirain bapak atau siapa gitu. Ternyata pas saya ngeliat kosong, kamar mandinya kering. Kesini, aduh, ini siapa lagi, kayak ada beginian segala. Nah, terus habis itu selang berapa lama begitu lagi, terus ada yang mandi. Terus akhirnya karena di dapur itu di luar, dapur kan juga ada. Nah, habis dapur tempat PAP itu ada di luar, dan begitu kita mau masuk atau keluar tempat klosetnya itu los, itu kebun semua. Ada pohon jambu, ada pohon pisang, ada pohon kelapa, untuk pohon semuanya itu ada di situ. Sampai namanya los gitu, ruang terbuka, dan itu juga
banyak juga di situ. Terus pas begitu ke sebelah, ternyata di sebelah ada sumur tua yang dimanfaatkan sama warga sekitar dan sama penjual. Jadi kalau mereka butuh air ke sumur itu, jadi bersih memang, cuman tetap aja ada yang nunggu di situ. Nah, pas sebelahnya lagi adalah tempat kosong. Jadi rumah sebelah itu rumah kosong. Jadi sebelahnya losmen, sebelahnya rumah kosong. Di rumah kosong saya nggak berani masuk, cuman di situ sering yang istilahnya bunyi geludakan itu sering banget. Cuman saya mikirnya itu adalah tikus. Tapi balik lagi, kalau misalnya tikus nggak mungkin, karena itu kayak papan jatuh. Bang. Kalau tikus nggak mungkin nih. Cuman ya sudah. Tapi karena balik lagi, kadang-kadang entah mereka sebenarnya dengar tapi nggak mau bilang, atau memang mereka nggak dengar tapi pura-pura mereka nggak dengar, benar-benar nggak dengar. Tapi intinya yaitu semua yang saya alamin itu, sampai akhirnya dengan kejadian itu akhirnya saya ibaratnya udah biasa dengan orang ada yang diseret lah, sampai ada tentara Belanda yang datang juga. Cuman ini lebih banyak diemnya di situ, karena dia mau cerita sama siapa toh nggak akan percaya. Namanya orang tua dulu kan biasanya kalau ngeliat ini nggak percaya. Ya sudah, akhirnya saya pendem aja. Itu terus menerus sampai akhirnya 1 tahun saya tinggal di situ, dan akhirnya kami pindah tetap masih di Kebumen kami pindah. Nah, kepindahannya itu awalnya saya plong dengan kepindahan itu, tapi ternyata pindahnya itu pun bukannya jauh lebih baik. Nah, untuk episode yang pindah rumah lagi, nanti saya akan bahas lagi di episode selanjutnya. Untuk yang sekarang sampai di sini dulu. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share. Dan kalau misalnya teman-teman ada cerita horor, foto atau video horor yang nyata, silahkan komen di bawah. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, selamat menjalankan ibadah puasa.